Anca Chu Se Yo. Video ini tentang aku belajar bahasa Korea dalam masa 7 hari. Setakat aku sudah tahu dalam 3 bahasa lah. Iya, 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Bugis. Iya, macam kak bicara bogi. Iya. Mako, bampul lu. Sikit-sikit lah, tidak banyak. Satu hari sedang aku duduk-duduk makan kue bangke. Tiba-tiba aku terpikir, macam mana kalau aku belajar bahasa Korea? Sebab sekurangnya aku dapat melatih kemahiran otakku. Lepas itu aku mungkin boleh tahu serba sedikit tentang tulisan-tulisan Korea yang aku tidak tahu apa-apa. Dan kalau aku nonton Running Man, mungkin aku boleh paham serba sedikit apa yang dicakap. Jadi aku pun buatlah beberapa research apa yang aku boleh belajar dalam masa 7 hari. Selepas beberapa research ini, dia 3 plan yang aku rancang mau buat. Learn Hangul, learn common words, and listen and learn. Dan di ujung nanti untuk menguji kemahiran bahasa Korea aku nih, aku try buat listening test sama aku try lah cakap bahasa Korea nih sikit-sikit. Annyeonghaseyo, mangrekomandre. Untuk hari pertama aku mulai dengan belajar huruf-huruf Korea ataupun dorang panggil Hangul ya. Hangul ya. Aku belajar dari YouTube sih. Sebab kalau ambil kos-kos kan bayar, baki bareng. Ho Doto Zo Ein Gwen. Dan setelah hampir 1 jam aku belajar, dia punya hasil boleh tahan mantap soalnya. Biar saya baca duluan ya. Sebelum kau baca, saya baca. Anca Chu Se Yo. Seyo. Anca Chu Seyo. Let's hear the answer. 앉아 주세요. Aku boleh salah baca sikit-sikit dia punya tulisan tu. Cuma yang susah sikit ni mau hafal dia punya huruf-huruf, ada lebih kurang dalam 20 lebih huruf lah. Susah jo. Tujuan aku belajar Hangul ni sebab supaya aku boleh lagi faham sebutan-sebutan bahasa Korea ni. Lagi senang lah mau faham. Sambil aku coba menghafal huruf-huruf Hangul ni, hari kedua aku teruskan dengan belajar bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang biasa dorang gunakan dalam kehidupan seharian dorang. Aku buat beberapa research lah tentang ayat-ayat yang dorang selalu guna, dan hasilnya aku tersenarai boleh tahan banyak juga lah perkataan-perkataan dorang. Tak tahu lah macam mana aku mau hafal. Di sini guys, aku sudah tulis lebih kurang 40 ayat ataupun perkataan yang selalu ataupun biasa orang guna di Korea. Contoh macam kalau di sini kita bilang penak bah, tapi kalau di dalam bahasa Koreanya 지쳤어. I'm exhausted. 지쳤어. Penak bah. Itulah guys contoh. Jadi aku teruskan hariku dengan menghafal perkataan-perkataan Korea. Aku cobalah menghafal semampu yang aku boleh. Mohe 별거 아니야. 나 gampang olke. Mau siapa? Tapi disebabkan aku nih manusia biasa, sudah pastinya lah aku menghadapi kesukaran. Aku balik-balik terlupa perkataan-perkataan yang aku sudah ingat. So aku coba cari cara lain yang lebih senang untuk belajar bahasa Korea ini. Antaranya aku terjumpa satu website, howtostudykorean.com. Dalam website ini memang diajar detail lah guys, daripada yang beginner punya level sampai yang expert punya level. Kalau mau belajar dalam masa 7 hari memang patah lah, boleh, tapi susah lah kalau mau belajar dalam 7 hari ini. Kalau dalam 1 bulan mungkin boleh lah, 1 bulan 2 bulan. Lepas itu aku try download beberapa app, dan selepas beberapa ketika aku guna apps nih, 한국어 못해요. sebenarnya boleh tahan juga lah dia punya hasil guys. 나는 의자에 앉는다, 바닥에 앉는다, 나무, 등판, 나무. Senang aku mau tahu dia punya sebutan-sebutan, dan aku dapat hafal perkataan-perkataannya dengan lebih senang sedikit. 이것은 연필입니다. 이건 종이야. 이것은 고양이입니다. 나는 가게 같아. 사빠오띠. lo kaman reotit ng kade gaga. Manang kade gaga otti. So aku teruskan strategiku dengan menggunakan apps tu, hafal lebih banyak perkataan. Sebenarnya guys, guna apps ni bagus lah guys. Cara dia ajar ni macam bagi senang kita untuk hafal ataupun ingat satu perkataan atau satu ayat tu. Tapi belajar guna apps ni guys, tidaklah sesenang yang disangkakan. Tetap susah juga lah kan, sebab aku masih menggunakan otak yang sama. Lain lah kalau otak aku berubah kan jadi otak
otak Albert Einstein. Sebenarnya guys, pembelajaran guna apps nih dia dalam jangka masa 1 bulan ataupun 1 tahun. Tapi aku bantai dalam masa 3-4 hari. Memang patah lah guys. Plan yang terakhir, listen and learn. Untuk hari kelima nih aku try nonton Running Man tanpa subtitle. Untuk tengoklah kan guys, setakat penghafalanku nih sejauh mana aku boleh faham apa yang diorang cakap. Tapi guys, setelah lebih kurang beberapa menit aku nonton Running Man nih, aku coba lah paham apa yang diorang cakap. Daripada 100% lah yang diorang cakap, yang aku paham dalam 1-2% ya kali. Susah juga ya. Sebab hendak tahu lah guys, mungkin perkataan Korea aku tahu ini masih terlampau sedikit, jadi itu dah aku paham. Jadi ini sebabnya aku tak paham, aku try lah senaraikan perkataan-perkataan yang aku rasa aku mau paham dari video tu. Lepas tu aku translate. Itulah yang dinamakan listen and learn kan guys. Listen, tak paham, translate, paham. Listen and learn bareng. Dan hasilnya boleh tahan banyak je lah yang aku tulis 1 hari sebelum aku buat listening test. Selama lebih kurang 6 hari ni guys, memang berhabis aku cuba hafal ayat-ayat ataupun perkataan Korea. Tapi tiba-tiba guys di hari yang ke-6 ni ada isu sedikit. Contoh guys, satu perkataan Korea, kada, ataupun dalam bahasa Inggrisnya to go, ataupun dalam bahasa Melayunya mau pergi, kada. Bunyinya simple sih guys, kada, to go. Tapi kalau digunakan dalam perkataan tuh terus lain bunyinya. Contoh satu ayat, 학원에 갑니다. 학원 ini akademi. Yang kada tadi tuh, yang to go berubah jadi 갑니다. Oh nah, lain jo. Dari kada terus berubah jadi 갑니다. Aku nak tahu lah guys, dia punya tambahan ni. Saudara, tambahan-tambahannya bikin pening. Dia punya susunan ayat lagi tak aku paham juga. Mungkin sebab aku tak seberapa sentuh kan dorang punya grammar. Tapi aku try juga lah sedaya upaya untuk menyelesaikan permasalahan ni. Setelah lebih kurang 7 hari aku belajar, menghafal dan try bercakap bahasa Korea. Masa untuk menguji sejauh mana pengetahuanku tentang bahasa Korea. Let's go. Korean listening test for beginner level 1. Tahap-tahap beginner saya guys, sebab aku pun baru 7 hari kan. Takkan 7 hari terus tahap expert, tahap pro. 민수 씨 안녕하세요. 아, 네 미나 씨 안녕하세요. 이건 뭐예요? 이거요? 이거 선물이에요. 오늘 현주 씨 생일이에요. 정말요? 민수 씨 배고파요? 저는 피자 먹고 싶어요. 네? 네, 저기 Boleh tahan lah guys. Berdasarkan yang aku dengar tadi, lebih kurang 1 menit lebih yang dorang cerita-cerita tu, aku boleh faham dalam 85% lah. Boleh tahan lah guys. Aku pun tak sangka boleh faham sejauh itu. Mungkin sebabkan tahap beginner, jadi aku boleh paham. Maksudnya aku punya pembelajaran selama 1 minggu ni ada progress juga. Aku pikir tidak ada progress. Apa yang aku paham dari cerita dorang tadi itu, pertama dorang berjumpa sama kawannya. Lepas tu ada kawannya satu bawa hadiah. Rupanya ada kawannya satu hari jadi. Dorang berjumpa. Lepas tu dorang ajak makan. Dorang lapar kah? Makan kita. Makan lah, jom pergi makan. Di mana kita ini? Makan restoran. Aku suka makan pizza bah. Lepas tu pesan minuman. Ada minum cola, ada minum tak tahu apa minuman satu deh gitu. Macam tak tahu juga lah. So begitulah guys. Dia punya cerita simple saja. Maksudnya aku punya kemahiran bahasa Korea ni boleh dikatakan tahap-tahap beginner lah kan. 안녕하세요. 만나서 반가워. 나는 샤필이야. 잘 지내? Maksudnya hi, 안녕하세요, hi. 만나서 반가워. Nice to meet you. 나는 샤필, saya Syafil. 잘 지내? Macam mana dengan kamu? Gitulah lebih kurang. Cara jawabnya 전 괜찮아요. Maksudnya I'm fine. 전 괜찮아요. Terus kalau kamu ajak makan, 먹어보자. Maksudnya let's eat. Lepas tu yang satu dia jawab mau 먹고 싶어? Makan di mana? Bukan. What would you like to eat? Apa yang kau mau makan lah? Apa yang kau suka makan? Kalau macam kamu itu, kau suka makan pizza kah? Pizza 좋아해요? Kalau macam baru jumpa sama kawan, beginilah cerita-ceritanya. Kalau contoh lah kamu bagi pantun dalam bahasa Korea, aku bagi contoh lah. 나는 가게 같아 방을 샀습니다. 하지만 가게 폐쇄. Maksudnya 나는 saya 가게 같아 pergi ke kedai, 방을 샀습니다 mau beli roti. Lepas tu 가게 폐쇄. 가게 폐쇄 maksudnya kedai tutup.
Bagi aku lah guys, untuk belajar bahasa Korea dalam masa 7 hari ini memang tidak cukup. Atau mungkin bahasa-bahasa lain pun begitu juga kan. Tapi boleh tahan lah guys, kan. Sekurangnya aku dapat melatih aku punya kemampuan berpikir. So itulah guys, rasanya itu saja untuk video saya kali ini. Thank you very much kepada yang sudah nonton daripada awal video sampai sekarang. I love you all. See you guys next time. Peace.